Wow, PSSI angkat bicara tentang tantangan Malaysia. Malaysia ketar-ketir main di Indonesia, PSSI kasih jaminan aman. Isu yang bergulir lebih cepat dari bola. Isu itu berawal dari satu kalimat pendek yang dipelintir kemana-mana. Malaysia dikabarkan ragu bermain di Indonesia karena faktor keamanan. Dalam hitungan jam, kalimat tersebut menjelma menjadi judul besar, potongan video reaksi, dan debat panas lintas negara. Di media sosial, opini berkejaran lebih cepat dari umpan 1-2 di sepertiga akhir lapangan. Ada yang menertawakan, ada yang tersinggung, ada pula yang khawatir. Di Jakarta, kantor Federasi Sepak Bola Indonesia mendadak lebih ramai. Telepon berdering, pesan masuk tak berhenti, dan satu topik mendominasi rapat internal. Bagaimana memastikan laga internasional berjalan aman, bermartabat dan terhormat, serta bagaimana menenangkan publik bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah. Percikan pertama dari negeri jiran. Di Kuala Lumpur, sebuah program bincang olahraga malam hari menampilkan panelis yang biasanya santai. Namun malam itu, nada bicara berubah. Seorang analis menyebut kata ketar-ketir, bukan untuk menakut-nakuti, katanya, melainkan sebagai cerminan kekhawatiran supporter. Potongan klip berdurasi 20 detik itulah yang menyebar, tanpa konteks utuh, tanpa jeda penjelasan. Dalam sekejap, publik Indonesia menanggapinya sebagai tudingan, publik Malaysia menilainya sebagai kehati-hatian. Dua persepsi, satu api. Bab 2. Media membesar-besarkan. Portal berita berlomba mengangkat judul paling menggugah. Kata-kata dipilih bukan untuk menenangkan, melainkan untuk menarik klik. Ketar-ketir menjadi mantra. Di Indonesia, beberapa headline menantang balik. Indonesia tuan rumah berpengalaman, apa yang ditakutkan? Sementara di Malaysia, muncul judul defensif. Keselamatan tim harus diutamakan. Padahal di balik layar, federasi kedua negara masih berkomunikasi secara formal dan tenang. Bab 3. PSSI di persimpangan opini publik. Rapat darurat digelar. Ketua federasi membuka pertemuan dengan satu kalimat tegas. Kita tidak boleh reaktif, kita harus proaktif. PSSI memahami satu hal, persepsi publik bisa lebih menentukan daripada fakta teknis. Maka langkah pertama adalah menyiapkan narasi resmi, bukan bantahan emosional, melainkan jaminan konkret. Bab 4. Jaminan keamanan disusun. Dokumen setebal puluhan halaman disiapkan. Isinya rinci, pengamanan stadion berlapis, koordinasi dengan kepolisian, steward profesional, jalur khusus tim tamu, hingga protokol evakuasi. Semua itu bukan hal baru. Indonesia sudah puluhan kali menjadi tuan rumah laga internasional. Namun kali ini, semuanya disusun lebih detail, bukan karena takut, melainkan ingin menunjukkan keseriusan. Bab 5. Pernyataan resmi yang ditunggu. Konferensi pers digelar siang hari. Kamera berjajar, mikrofon berlogo media lokal dan regional memenuhi meja. Indonesia siap dan aman, ujar juru bicara federasi dengan nada datar namun yakin. Kami menjamin keselamatan seluruh tim tamu, ofisial dan supporter. Sepak bola adalah perayaan, bukan ancaman. Kalimat itu dikutip luas, sebagian menerima, sebagian masih sinis. Bab 6. Reaksi supporter Indonesia. Di media sosial, suara supporter terbelah. Ada yang tersinggung dan merasa diremehkan, ada pula yang menyerukan kedewasaan. Kalau mau dihormati, kita harus menunjukkan kelas, tulis seorang supporter senior. Kalimat itu mendapat ribuan tanda suka. Komunitas supporter besar kemudian mengeluarkan seruan bersama, mendukung tim dengan damai. Bab 7. Kegelisahan di kamp Malaysia. Di hotel tempat tim Malaysia menginap, dalam cerita ini, para pemain berusaha fokus latihan, namun ponsel mereka tak berhenti berbunyi. Keluarga, teman, dan penggemar bertanya hal yang sama, aman atau tidak? Pelatih menutup sesi latihan dengan lingkaran kecil.
Kita datang sebagai atlet, kita pulang sebagai atlet. Fokus. Bab 8. Diplomasi sepak bola bekerja. Di balik layar, pejabat federasi kedua negara bertemu. Tidak ada kamera, tidak ada pernyataan keras, hanya diskusi teknis dan saling memahami. Dalam pertemuan itu, satu kesepakatan tak tertulis muncul. Rivalitas boleh panas, tapi keamanan tidak boleh dipertaruhkan. Bab 9. Hari kedatangan. Pesawat mendarat di Jakarta. Tim Malaysia disambut petugas keamanan dan liaison officer yang ramah. Jalur khusus disiapkan, tidak ada kerumunan berlebihan. Beberapa pemain saling pandang, tegang yang semula ada perlahan mencair. Bagi banyak warga, laga ini bukan soal dendam, melainkan hiburan dan kebanggaan. Bab 10. Kota yang menyambut. Di jalanan spanduk pertandingan terpasang, warung kopi ramai membahas susunan pemain, namun suasana relatif kondusif. Bagi banyak warga, laga ini bukan soal dendam, melainkan hiburan dan kebanggaan. Bab 11. Malam sebelum laga. Stadion dicek ulang. Lampu, rumput, ruang ganti. Semua sesuai standar. Seorang ofisial AFC dalam fiksi ini mengangguk puas. Catatannya singkat, well prepared. Bab 12. Pagi yang tegang. Hari pertandingan tiba. Media kembali memanaskan suasana, namun aparat dan panitia tetap tenang. PSSI merilis satu pernyataan lagi. Mari jadikan laga ini contoh sportivitas Asia Tenggara. Bab 13. Menuju stadion. Bus tim Malaysia bergerak dengan pengawalan. Di sepanjang jalan, beberapa supporter melambaikan tangan. Ada yang merekam, ada juga yang sekedar tersenyum. Ketar-ketir yang semula membayangi, kini berubah menjadi kewaspadaan profesional. Bab 14. Tribun yang bergemuruh. Stadion penuh, nyanyian menggema. Namun koreografi yang ditampilkan berisi pesan damai dan sportivitas. Banyak mata tertuju ke tribun tamu. Aman, tertib. Bab 15. Kick off. Peluit dibunyikan. Sepak bola kembali ke hakikatnya, permainan. Tackling keras terjadi, adu strategi berlangsung, emosi naik turun. Tapi semuanya dalam batas wajar. Bab 16. Insiden kecil, respon besar. Sebuah pelanggaran memicu protes. Beberapa botol plastik hampir dilempar, namun steward sigap. Situasi reda dalam hitungan detik. Respon cepat itu menjadi bukti nyata dari jaminan keamanan yang dijanjikan. Bab 17. Babak kedua yang menentukan. Permainan semakin terbuka. Gol tercipta, sorak-sorai meledak. Di bangku cadangan Malaysia, pelatih tetap fokus, tidak ada rasa terancam, hanya tekanan pertandingan. Bab 18, peluit panjang. Laga berakhir. Apapun hasilnya, para pemain saling berjabat tangan. Tepuk tangan terdengar, bukan hanya untuk pemenang, tapi untuk pertandingan itu sendiri. Bab 19, pernyataan pasca laga. Di konferensi pers, pelatih Malaysia berkata singkat, "Kami dilayani dengan baik." Kalimat itu sederhana namun berdampak besar. Bab 20, media berbalik arah. Judul-judul baru muncul, laga aman dan lancar di Jakarta. Narasi ketakutan perlahan menghilang, digantikan evaluasi teknis. Bab 21, refleksi PSSI. Di internal federasi ada rasa lega, bukan karena pujian, melainkan karena tugas terselesaikan, ujar seorang pejabat. Keamanan bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijalankan. Bab 22, supporter belajar dewasa. Banyak supporter menulis refleksi. Mereka sadar citra sepak bola nasional dibentuk oleh perilaku kolektif. Bab 23, rivalitas yang naik kelas. Indonesia dan Malaysia tetap rival, itu tidak berubah. Namun rivalitas kini punya bingkai baru, profesionalisme. Bab 24, pesan untuk Asia Tenggara. Laga ini menjadi studi kasus, bahwa keamanan bukan alasan untuk menjauh, melainkan tanggung jawab untuk dikelola. Bab 25, epilog, sepak bola sebagai cermin. Isu ketar-ketir akhirnya hanya menjadi catatan kaki. Yang tersisa adalah satu malam sepak bola yang berjalan aman dan bermartabat. Dalam fiksi ini, PSSI tidak hanya memberi jaminan, mereka membuktikannya. Dan di atas segalanya, sepak bola kembali menjadi bahasa bersama, melampaui prasangka.